Hai, selamat datang di video ini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemanasan global dan juga mengungkap segala seluk-beluknya. Jadi, kita mulai terlebih dahulu dari apa itu pemanasan global. Pemanasan global singkatnya adalah naiknya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan juga daratan yang ada di bumi. Hal ini dipicu oleh aktivitas manusia yang tak terlepas dari penggunaan kendaraan bermotor, air conditioner, kulkas, dan juga barang-barang lainnya yang mayoritasnya menghasilkan polusi. Selain itu, pembakaran hutan dan juga kegiatan produksi di pabrik itu juga menjadi faktor penyumbang polusi. Polusi yang paling mendominasi keberadaannya yaitu karbon dioksida atau CO2 dan klorofluorokarbon atau CFC. Oke, marilah kita membahas satu persatu kedua polusi ini. Jadi yang pertama ada CO2. CO2 atau karbon dioksida adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang berikatan secara kovalen dengan sebuah atom karbon. CO2 dalam kadar tertentu memang baik untuk proses fotosintesis. Tapi pada saat ini jumlahnya yang kian hari makin bertambah membuatnya menjadi salah satu faktor penyebab efek rumah kaca. Yang kedua ada CFC. CFC atau klorofluorokarbon adalah senyawa organik yang hanya terdiri dari karbon, klorin, dan klorin yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan juga propana. Mereka juga dikenal dengan nama merek DuPont, Freon. Dua gas ini dan gas-gas lainnya adalah pemicu terbesar terjadinya efek rumah kaca dan juga penipisan ozon. Lalu, apa itu sebenarnya efek rumah kaca dan juga penipisan ozon? Efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek layaknya rumah kaca, di mana panas dari matahari terperangkap oleh atmosfer bumi, sehingga menimbulkan kenaikan suhu rata-rata di bumi. Suhu di bumi sendiri telah diperhitungkan akan naik sebesar 1,1 derajat Celcius hingga 6,4 derajat Celcius antara tahun 1990 hingga tahun 2100. Begitu pula kadar emisi CO2 yang kian hari makin bertambah dan jumlahnya akan diperkirakan bertambah sebesar 3 kali lipat pada awal abad ke-22. Sedangkan penipisan ozon adalah kondisi yang terjadi jika atom bromine dan klorin bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer bumi yang menyebabkan rusaknya ozon. Sekedar info, satu atom klorin dapat merusak lebih dari 100.000 molekul ozon. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, kita akan mencari tahu apa dampaknya untuk bumi, kita manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Untuk bumi sendiri, pemanasan global akan berdampak besar kepada iklim. Iklim menjadi tidak stabil dan berubah-ubah. Sebagai contoh, kita bisa ambil dari negeri kita sendiri, Indonesia. Di Indonesia, suhu diperkirakan akan naik sebesar 0,5 derajat Celcius pada awal tahun 2030. Pada perkiraan tahun yang sama, kasus kekeringan di Indonesia juga akan meningkat di beberapa wilayah, seperti Pulau Sumatera di bagian selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya pada musim hujan, curah hujan lebat hingga ekstrim akan meningkat sebesar 40% dari biasanya. Miris bukan? Kalau kita menarik jauh kondisi Indonesia saat masih berbentuk Nusantara hingga para penjajah masuk seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, hingga Jepang, kondisi bumi Indonesia masih sangat terjaga. Kondisi hutan Indonesia masih sangat lebat dan juga kebutuhan masih amat terjaga. Memang, waktu masa penjajahan, pendahulu kita mengalami kesengsaraan untuk hidup. Tapi untuk kondisi alamnya sangat terjaga.
Jadi, hanya tinggal satu pertanyaan sekarang, akankah suatu saat alam seperti itu kembali lagi? Lalu, selanjutnya kita akan membahas dampak pemanasan global kepada manusia. Ozon yang menipis akibat pemanasan global akan menyebabkan sinar ultraviolet dari matahari dapat menembus ke bumi. Hal ini akan menyebabkan kulit manusia mudah belang dan juga menyebabkan kanker kulit. Sedangkan untuk hewan, pemanasan global memaksa mereka untuk berpindah atau berimigrasi ke tempat yang lain karena habitat asal mereka sudah mengalami penurunan kualitas. Bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi, tentu saja akan mati bahkan punah. Yang terakhir untuk tumbuhan, dampak terhadap tumbuhan yaitu berubahnya siklus pemutaran air. Perubahan ini akan menyebabkan tumbuhan kekurangan air sehingga daunnya rontok sebelum waktunya. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh polusi udara juga akan mengganggu kesehatan dari tumbuhan. Bayangkan saja bila kondisi ini terus-menerus terjadi, bagaimana nasib bumi kita manusia, hewan yang tak tahu apa-apa, dan juga tumbuhan. Kita mulai dari sekarang harus bergerak menurunkan angka dari pemanasan global. Jika bukan kita, siapa lagi? Meskipun kita sebagai pelajar, kita bisa memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Mulai dari menghemat listrik, meminimalisir penggunaan barang ber-CFC, dan juga membiasakan diri untuk menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menuju ke tempat yang tidak terlalu jauh. Selain itu, manusia juga harus mulai berpikir untuk menggantikan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang terbarukan, serta manusia juga harus mulai berinovasi menciptakan barang-barang seperti air conditioner, kulkas yang non-freon atau tanpa freon. Usaha-usaha di atas bila kita lakukan secara konsisten, niscaya suatu saat kondisi bumi akan berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Kita manusia harus menjadi makhluk yang saling menolong antar sesama manusia, hewan, dan juga tumbuhan, bukan justru menjadi makhluk yang serakah hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Sekian dan terima kasih.